sejujurnya itu kalau misalnya memang kita punya tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas dengan mindset yang besar, itu bisa mendorong juga untuk siswa-siswanya itu bisa lebih maksimal. Pakai hal-hal yang luxury brand, terus bisa liburan ke sana kemari, dan tapi ada sebagian orang yang justru masih berada di titik tidak mampu tapi kadang memaksakan hal itu. Saya merasa bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Ada kelebihannya itu di bagian ini, ada kelebihannya di bagian ini. Dan menurutku memang sedini mungkin tuh kita harus tahu kelebihan kita tuh apa. Assalamualaikum Pinters, Pintasan Lovers. Selamat datang di Ruang Pintas bersama saya Renita Rida. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, pakai telur. Kenapa telur? Karena telur merupakan salah satu sumber makanan yang memiliki banyak sekali protein yang menjadi sumber energi dalam tubuh. Kayak bintang tamu kita satu ini, yaitu Kak Rinaldi Nur Ibrahim. Karena beliau ini tuh banyak banget gitu energinya, kayak nggak pernah habis gitu loh ya. Selamat datang Kak di Ruang Pintas. Halo Kak Rere. Halo Kak. Seneng banget nih bisa pergi ke Pintasan ya, Ruang Pintasan. Jadi pintasan.co. Pintasan.co. Proyeknya itu tentang ruang pintas. Emang mirip-mirip sih Kak, kayak gitu. Nah, Kak Rinaldi tadi kan ngomong-ngomong kesini kan kegiatannya sebelum kesini ada dari sana dari situ kayak gitu kan. Sebenarnya Kak Rinaldi sendiri ini apa sih punya energi sebanyak itu gitu kan? Apalagi kita tuh bertambah usia biasanya kan makin jompo gitu ya. Tapi kok kayaknya Kak Rinaldi tuh gak ada habisnya gitu. Itu gimana sih Kak punya energi sebanyak itu? Sebenarnya tuh saya strateginya tuh lebih ke kayak tahu dulu diriku seperti apa sebenarnya. Karena kan nggak mungkin saya tuh keliling-keliling ke sana kemari kalau misalnya tuh saya nggak tahu saya tuh sebenarnya tuh kesukaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi memang saya setelah saya udah kenal diri saya sendiri itu seperti apa, ternyata saya suka banget bersosialisasi. Jadi kayak suka banget untuk connecting sama orang. Saya cek di MBTI itu kayak ditanya sama orang berapa sih ininya tingkat extrovertnya, kayaknya 98%. Masya Allah, jadi benar-benar ekstrovert ya, literally ekstrovert. Extrovert. Jadi kayak pada saat saya ketemu sama siapapun, malah saya ngerasa bahwa energiku itu dari teman-temanku. Kayaknya Kak Rere habis energinya gara-gara ketemu sama saya. Enggak juga sih. Biasanya kalau misal ketemu orang yang asik tuh, kitanya juga jadi ikut apa ya, kena gitu aura positifnya, Masya Allah gitu lah ya. Nah, ngomong-ngomong kan ini ya, aku tadi sempat baca sekilas bahwa Kak Rinaldi itu asalnya dari Bone, Sulawesi Selatan. Nah, boleh nggak sih Kak kita diceritain tentang Sulawesi Selatan tuh kayak apa gitu-gitu tuh, boleh nggak sih? Kakak pernah ke Sulawesi Selatan nggak? Belum pernah. Iya, belum pernah sama sekali. Nah, makanya itu saya mungkin mau nyampein dulu kalau misalnya itu dari daerah aku sendiri itu adalah anak-anak muda ini kebanyakan mereka kalau pergi ke luar daerah itu pasti mereka tuh sangat ambis, ataupun kalau misalnya mau dibilang banyak semangatnya untuk melakukan sesuatu yang sekiranya itu mereka harus capai. Karena kadang tuh kalau misalnya kita saya dari Bugis, maksudnya kalau misalnya itu pulang itu harus sebaiknya itu kita harus punya karya kayak gitu. Dan di Bone itu memang kebanyakan kalau saya lihat, dan saya di Jakarta tuh ngelihatnya memang kebanyakan tuh orang-orangnya adalah orang-orang yang berusaha untuk memaksimalkan dirinya. Nah, Bone itu adalah salah satu daerah di mana tuh kalau mau dibilang juga ya kampung juga sih, karena 5 jam dari Makassar. Dari Makassarnya ya. Kakak pernah ke Makassar belum ya? Aku Kak, jujur keluar Jawa itu pertama kali cuman ke Kalimantan Barat. Berarti harus kalian cobain nanti ke Makassar, ada coto Makassar, ada banyak sih, ada. Coto Makassar sih bisa dibeli di Jakarta. Oh iya, di sini bisa ya. Iya ada kan? namanya sop saudara. Oh gitu. Pernah cobain nggak? Enggak. Atau pernah dengar? Coto Makassar sih yang paling sop ini. saudara juga ada tuh, ada palu basah, ada apalagi jadi ya? lapar nih. Oh ya, banyak ya makanannya. Kan saya kayaknya duta makanan. Jadi saya memang aslinya itu dari Bone, Sulawesi Selatan, dan memang saya ngerantau. Jadi saya juga background itu dari pesantren. Dari pesantren di Bone. Itu sejak kapan Kak?
sejak tahun berapa ya? Yang penting saya lulusnya itu 2015. Maksudnya dari menempuh pendidikan sekolah dasar kah? Pada saat SMP. Oh, mulai Jadi, dari SMP. Saya alhamdulillah tuh 2 tahun tuh di SMA, akselerasi, 3 tahunnya tuh di SMP. Jadi kayaknya 2010 deh saya mulai sekolahnya, dan saya belajar di situ untuk kayak Inal, kalau misalnya kamu mau jadi orang sukses ya kamu harus punya mimpi yang besar gitu. Jadi memang dari daerah saya udah punya komitmen besar untuk ya kenapa enggak saya harus kenapa enggak saya enggak bermimpi gitu. Sebenarnya kan semua orang tuh punya hak untuk bermimpi ya. Dan bolehlah saya mulai untuk tahu bahwa saya akan jadi seseorang dengan apa yang saya sudah pikirkan kayak gitu. Oke, tapi berarti mulai pindah ke Jakarta itu tahun berapa? Tahun 2015. Kenapa Jakarta, Kak? Sejujurnya tuh gini sih. Jadi kan saya tuh dari pesantren. Itu kita tuh senengnya itu kalau liburan itu kan di setiap hari Jumat. Kita tuh liburnya hari Jumat. Oh, karena pesantren. Okay. Ya. Jadi setiap malam Jumat itu kita udah pulang ke rumah 1 hari liburnya. Saya tuh selalu melihat TV. Saya melihat TV kan, kalau TV kan pasti yang ditampilkan bahasannya itu ya tentang Jakarta, tentang kemegahannya Jakarta, tentang bagaimana orang-orang suksesnya di Jakarta. Dan saya tipikal orang yang suka banget itu kayak bermimpi apapun yang depanku itu kayak kalau saya belum coba saya harus coba. Kalau misalnya memang masih bisa saya maksimalkan, kenapa enggak kayak gitu. Kata Ariana Grande kan I want it, I get it. Gitu ya? Bener nggak? Benar. Jadi saya tuh pernah di momen dimana tuh saya tuh lihat TV, nonton TV kayak gitu kan, kayak habis maghrib gitu kan, habis maghrib ngelihat apa komedi atau apa kayak gitu, kayak ada berita-berita juga yang muncul di TV. Saya pernah bilang kayaknya ke depan itu saya akan jadi orang yang ada di situ gitu. Maksudnya saya kepengen untuk masuk TV gitu. Saya akan berusaha untuk bisa ke Jakarta, dan di situ saya punya motivasi besar. Disitulah saya mulai coba untuk bagaimana caranya itu supaya saya bisa mencapai mimpi itu. Oh, tapi pertama kali ngerantau itu kerja atau pas kuliah? Di sini tuh mimpiku untuk kuliah. Okay. Jadi saya mulai ya. untuk kuliah. Jadi bersyukur banget waktu itu di tahun 2015 saya dikasih kesempatan untuk dapat beasiswa. Namanya itu beasiswa Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu penerima beasiswa santri berprestasi. Tapi memang pada saat itu saya merasa bahwa saya nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena saya nggak lolos SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, SPAN-PTKIN sebelumnya, tapi dengan pilihan yang sama. Jadi saya merasa bahwa dengan saya berjuang ini, mungkin jawabanku ini dikasih kesempatan yang lebih besar dibandingkan apa yang saya ekspektasikan, yaitu dapat beasiswa yang memang saya dibantu untuk S1-nya juga, profesinya juga, sampai profesi apoteker. Jadi saya langsung bilang ke diri saya bahwa nggak ada batasan buat saya itu bermimpi gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa apapun yang saya inginkan, saya akan mengusahakan. Selama memang kita tuh masih bisa memperjuangkan, kenapa tidak? Dan itu yang menjadi landasan saya kenapa saya mau pergi ke Jakarta, dan saya mau mengusahakan untuk melakukan yang terbaik. Tapi berarti dulu pilihan kampus pas waktu di Jakarta itu kampus Islam atau? Iya, saya memang kan dari pesantren ya. Jadi ekspektasiku adalah gimana caranya itu saya tuh masih bisa ke Jakarta, tapi ke kampus yang Islami juga gitu. Jadi kayak keilmuan keislamanku di pesantren itu nggak terlalu terbawa untuk terkikis gitu. Jadi kayak ya udah sambil belajar juga, sambil lebih profesional lagi, saya di kampus itu. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngerasa pas waktu mungkin pertama kali ya, biasanya kan pas waktu baru pindah gitu kan ke Jakarta, apalagi dari desa yang nan jauh di sana gitu kan, itu tuh kayak ada perasaan inferior gitu dengan teman lain, karena kan apalagi pas waktu jadi mahasiswa biasanya kan kelihatan banget ya ada yang pinter banget gitu. Itu pernah ngerasain kayak gitu Kak? Pasti sih, saya tuh benar-benar ngerasain itu. Jadi pada saat saya pertama kali datang ke Jakarta pun juga sebegitu senangnya. Saya tuh di lift aja di Soekarno Hatta itu lompat-lompat.
orang-orang kan ngerasanya tuh kayak biasa aja. Saya tuh seneng banget, wah gitu Itu sendirian? Sendirian? Ini kan gitu? sama orang-orang di lift juga kan. Okay. Alhamdulillah ada orang tua juga yang anterin kan. Ya? Tapi kayak seneng itu gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Maksudnya kalau orang lain kan mungkin nganggapnya ya udah biasa aja gitu kan. Itu mungkin level di mana tuh saya kayak ngerasa saya orang kampung. Orang kampung yang mau merantau, yang mau kuliah. Dan itu yang saya lakukan, yang saya alami waktu itu. Yang kedua, saya pada saat pergi ke kampus, itu kan saya tuh mau menerapkan apa yang saya lakukan di pesantren. Kayak murah senyum, sapa semua kakak-kakak gitu kan. Malah pada saat saya kayak nyapa atau kayak pakai aku kamu, itu kan beda cara penyampaiannya ke orang-orang Jakarta itu beda. Malah diledekin nggak sih, Kak? Makanya apa sih gitu kan. Dan itu yang saya alami juga. Jadi saya tuh ngalamin kayak kayaknya saya nggak bisa kayak gini deh. Saya ngerasa overthinking, saya ngerasa kayak sampai ngerasa insecure gitu kan. Kayak salah nggak ya gue? Salah nggak gitu. Tapi nggak pakai gue waktu itu. Kayak aku kamu gitu kan. Jadi pada saat itu ngerasa kayaknya nggak selevel deh sama temen-temen deh. Saya tuh mungkin memang jauh banget dibandingkan orang lain gitu. Tapi memang di situ saya merasa namanya juga orang baru memulai ya. Kita tuh harus berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus lihat situasi yang ada, dan di titik itu saya tuh belajar itu 3 semester. Ngalamin kayak gitu. Jadi masa adaptasinya? Masa adaptasi itu 3 semester, sorry, 3 semester. Lumayan ya, 1,5 tahun lah ya. Agak lama. Dan itu tuh saya benar-benar tuh ngerasa down. Ada ujung-ujungnya di mana tuh kayak saya kepengen untuk pulang. Saya telepon orang tua, kayak saya kayaknya udah nggak sanggup di sini gitu kan. Tapi memang saya diingatkan sama orang tua, ini kamu tuh udah dapat kesempatan yang seperti itu, nggak semuanya orang dapat. Yang kedua, pada saat saya di momen dimana tuh udah ngerasa rendah diri, saya ada ada momen saya pergi ke kantin, ketemu sama kakak senior, ada 2 orang, namanya Kak Maya sama Kak Naya. Mereka tuh mau pergi ke luar negeri. Mau pergi ke luar negeri, dan saya tipikal orang itu yang punya ambisi yang besar juga kan. Waktu saya mau kuliah pun juga, saya tuh kayak punya mimpi besar, kayak kepengen untuk kuliah di Jakarta, dan saya nulis semuanya di catatan-catatanku gitu kan. Tapi pada saat semester 1 sampai semester 3 itu kayak benar-benar tuh ngerasa hilang. Semester 4 itu kakaknya tuh ngomong, di kantin itu ngomong, Inal mau keluar negeri juga nggak? Gitu. Jadi saya langsung kepantik lagi dong, kayak, emang saya bisa pergi ke luar negeri Kak. Nah, bisa dong Nal, kamu daftar dong, ayo kita bareng-bareng. Kita bikin grup WhatsApp, dan di situ kelas baliknya Inal. Jadi kayak, memang kita tuh perlu lingkungan yang positif dulu untuk kita bisa bertumbuh. Jadinya pada saat itulah saya mulai merasa bahwa saya nggak bisa selalu untuk memfokuskan diri dengan pikiranku yang seperti ini gitu. Harusnya saya tuh harus punya lingkungan yang positif, yang selalu menemani saya tuh untuk saling support, bukan bersaing tapi memang saling support. Jadinya apa? Ikutlah ke kegiatan-kegiatan internasional, nasional, ikut lomba-lomba. Jadi mulai dari semester 4 ya, udah mulai aktif kayak gitu-gitu. Nah, tapi Kak, kalau misal tadi kan memang mungkin secara pribadi ya ada kesenjangan gitu kan, entah itu dari segi ilmu pengetahuan atau culture ya mungkin, karena kan kita pindah yang tadinya hidup di desa kayak gitu-gitu, terus sekarang hidup di hingar-bingar kata yang kayak gini gitu kan. Tapi menurut Kak Inal sendiri, kesenjangan pendidikan yang ada di setiap daerah, itu menurut Kak Inal gimana sih? Maksudnya fenomena kayak gitu tuh apa gitu penyebabnya? Sejujurnya tuh saya tuh suka banget pengabdian. Saya suka banget pengabdian. Saya pernah ke Raja Ampat, saya pernah ke Labuan Bajo, saya pernah ke Belitung, saya pernah ke Sumbawa, dan itu kan saya pergi pengabdian itu ke daerah-daerah yang terpencil. Itu berarti volunteer ya? Volunteer. Alhamdulillah tuh saya udah mulai aktif dari semester 4, semester 5, semester 6 itu udah mulai bikin wadah-wadah sendiri. Jadi saya ngajakin teman-teman, jadi pergi ke daerah-daerah untuk mengabdi bareng. Dan di situ saya udah merasa bahwa kayaknya ini penting untuk kita membangun di daerah
yang memang sekiranya itu kayak orang-orang tuh ngelihatnya ini bagus, potensi wisatanya tuh bagus, tapi ternyata pendidikannya belum terlalu maksimal. Kalau nggak salah apa, Youth Ranger? Nah, namanya Youth Ranger Indonesia. Dan saya juga punya media sendiri juga namanya Youth Media. Kita bikin pengabdian juga di sana. Jadi emang punya gerakan-gerakan yang dimana saya fokuskan untuk gimana caranya itu pendidikan Indonesia bisa stabil, bukan cuma pendidikannya aja, tapi SDM-nya itu benar-benar punya kekuatan yang kuat untuk ya saya menghidupkan daerahku atau menghidupkan negaraku kayak gitu. Iya, soalnya kita ada nih Kak data pendidikan di sini tuh, jadi ditunjukkan bahwa di desa itu angka pendidikan itu memang jauh lebih rendah gitu kan. Nah ini angka partisipasi sekolah gitu kan, jadi dari SMA. Nah itu, jadi kalau misal dilihat semakin tinggi jenjang pendidikannya, ini kan kalau ini SMA atau SMK, terus perguruan tinggi. Jadi kalau misal semakin tinggi jenjang pendidikannya itu, maka partisipasi jumlah pesertanya atau peserta didiknya itu tuh makin sedikit gitu loh Kak. Makanya ini kan apa dengan adanya mungkin ya salah satu yang Kak Inal pernah lakukan menjadi as a Youth Ranger itu tadi, itu ada dampaknya gitu nggak Kak? Kakak ngerasain nggak berdampak pas waktu ke daerah-daerah itu gimana? Ya, menurutku tuh ternyata tuh adik-adik juga punya gambaran untuk bermimpi sih lebih banyak tuh, kayak mereka kalau di daerah-daerah ya, kayak kita pergi ke daerah yang awalnya tuh memang orang tuanya tuh kepengennya tuh ya udah setelah kamu ini lebih baik kamu fokusnya tuh untuk bertani ataupun jadi nelayan, bahkan biasanya menikah. Bener ya itu kan? Menikah, dan di situ kita hadir, malah kita tuh bisa menyampaikan bahwa kita tuh bisa seperti kakak ini loh, kita tuh bisa seperti ini loh gitu, bisa jadi inspirasi buat mereka. Dan ternyata memang perlu banyak banget orang-orang yang bisa menginspirasi. Dari mana? Dari orang di dalam daerah itu. Bagaimana caranya itu mendorong ya? Pasti harus ada akses pendidikan yang kuat kayak gitu. Mulai dari beasiswa buat orang yang tidak mampu, orang-orang yang memang kepengen banget untuk bertumbuh tapi belum diberikan wadah, dikasih wadahnya. Makanya itu saya sendiri punya banyak wadah yang saya bangun sih Kak sejujurnya. Kayak salah satunya adalah beasiswa Rinaldi. Jadi saya sendiri memang karena awalnya saya dapat beasiswa dari Kemenag RI dan itu terbantu banget. Saya di daerah maksudnya duit 1 juta itu merasa kita tuh paling udah banyak nih. Tajir tapi ya. Maksudnya kalau sebagai anak sekolah ya ataupun anak mahasiswa gitu. Pada saat di Jakarta tuh benar-benar kayak terbantu jadinya kita tuh karena dapat beasiswa itu. Dan saya coba untuk membuat beasiswa Rinaldi namanya. Beasiswa Rinaldi itu saya kumpulkan dari uang pemasukan pribadiku, ada dari endorsementku, ada dari speakerku. Iya, beneran. Saya bikinnya itu dari tahun 2022. Dan jadi itu pas masih kuliah dong berarti? Pas masih kuliah, pas masih kuliah apoteker. Udah semester akhir lah ya. Apoteker itu ya. Atau ada praktek ya harusnya Kak? Itu masa-masa praktekku gitu untuk kayak kita pelatihan sebelum jadi profesional kayak gitu. Itu saya bikin beasiswa Rinaldi. Dan ternyata tuh banyak banget orang-orang tuh yang daftar cerita tentang motivasinya yang bertumbuh seperti apa gitu. Dan pada saat saya bantuin kasih beasiswa ke mereka, ternyata benar-benar saya tuh ngelihat adik-adik yang awalnya tuh kayak saya waktu SMP nggak pernah kepikiran untuk membuat buku, dia udah bikin buku. Dan saya bilang, kamu dari mana? Dari daerah Kak. Berarti memang perlu ada acuan mereka tuh kayak ya ada fasilitasnya dia, ada ada yang bisa mendorong dia. Mungkin dengan memang keterbatasan keuangan ya, disitulah kita punya peran untuk memberikan itu kayak gitu. Dan bersyukur juga kayak ada adik-adik yang memang dia udah S2, ternyata dengan dia dapat beasiswa itu, dikasih mentoring sama Kak Ina, sama kakak-kakak yang lain gitu, saya undang untuk jadi mentornya. Mereka tuh bisa, ini satu orang ini bukan mereka, satu orangnya itu dia bisa punya penelitian internasional yang benar-benar di approve lewat Scopus kalau kakak tahu gitu. Ya, dan itu benar, jadi banyak banget karyanya dia. Dan sekarang S3 dia dapat beasiswa lagi. Jadi kayak bersyukur banget melihat mereka ini yang saya sudah bantu ataupun teman-teman yang memang memberikan penyediaan beasiswa dengan maksimal, itu kayaknya
kita bisa punya teman-teman yang generasi environment, bangsa iya, yang lebih maksimal kayak gitu ke depannya. Iya, tapi ini Kak, maksudnya kalau dari segi tenaga pendidik atau mungkin guru gitu-gitu, itu ngefek banget nggak sih Kak sebenarnya ketika kita ada di daerah ataupun mungkin di setiap lingkungan pendidikan itu berdampak Kak? Berdampak. Oke. Anggap aja tadi saya cerita tentang volunteer. Oke. Kita membawa adik-adik, membawa teman-temanku yang dari Jakarta, dari beberapa daerah-daerah terbaik, dari sekolah-sekolah terbaik atau kayak kampus-kampus terbaik, atau mereka memang udah profesional terbaik gitu. Kita bawa ke daerah itu, kita ajakin untuk ikut andil membantu adik-adik, misalnya di sekolah. Kita bikin kelas apa gitu. Mereka tuh punya mimpi lebih besar lagi. Mereka bisa tahu, bisa tahu, oh ternyata tuh kayak gini tuh bisa loh Kak ya. Oh ternyata tuh ngelakuin ini tuh bisa ya Kak gitu. Semakin bagus kualitas dari pendidiknya, itu kan akan bisa mempengaruhi cara pandangnya mereka. Sejujurnya itu kalau misalnya memang kita punya tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas dengan mindset yang besar, itu bisa mendorong juga untuk siswa-siswanya itu bisa lebih maksimal. Kemarin-kemarin kan ada kakak-kakak yang memang profesinya dia guru musik kan, itu bisa membawa ya kan, di kelas sambil sekolah di kelas gitu kan, dilatih langsung dan ternyata bisa dibawa keliling-keliling Indonesia untuk tampil, dan itu kan salah satu karya dari gurunya yang dimana dia punya mindset yang lebih besar. Nah tapi Kak, kalau misal sekarang nih kan kita juga udah masuk di era teknologi gitu kan ya. Nah itu kan, itu juga mengaruh nih Kak, jumlah guru menurut jenjang pendidikan. Jadi ketersediaan sumber daya tenaga pendidik itu memang ya mungkin bisa dibilang lebih membludak di sekolah dasar kayak gitu-gitu. Nah sedangkan semakin ke atas juga semakin sedikit menurun. Maksudnya ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ya gimana mau ngomongin kualitas, orang kuantitas saja juga udah makin turun kan jumlahnya kayak gitu-gitu. Nah kemudian kalau misal sekarang kita kan udah masuk era teknologi dan seterusnya yang kayak gitu-gitu, kira-kira masih relevan nggak Kak ada guru secara fisik atau konvensional, sedangkan kita udah bisa loh ada guru yang bentuknya cuman AI ngomong ngajarin kita, bahkan kita juga nggak perlu fisik gurunya, kita tinggal ketik-ketik aja udah ada jawaban gitu. Menurutku lebih ke kayak kalau kita ngobrol kayak gini. Dibandingkan ngechat itu pasti beda. Akan ada beda vibes-nya. Menurutku dengan hadirnya guru secara kita tuh ketemu lewat Zoom kah, lewat virtual kah, itu masih aman. Karena tuh masih menerapkan emosional. Sebenarnya kayak gini sih. Kelebihannya tuh kita menggunakan AI sama tidak menggunakan AI itu kan emosionalnya ini tuh terbangun tuh kalau misalnya tuh orang yang asli kita ajakin ketemu ngobrol itu kan bisa terbangun lebih besar. Dan menurutku kalau saya sendiri ya, saya kan punya pelatihan mentoring gitu lewat Youth Ranger. Orang-orang beda banget kok kalau misalnya tuh kita ngejawab lewat AI gitu kan, nggak akan bisa cepat dapat vibes-nya kita untuk bisa langsung berubah. Ini mungkin pandanganku dengan pengalamanku ya. Jadi kayak saya tuh pada saat saya di mentoring sama orang ini tuh kayak kenapa ya dorongannya itu lebih besar? Karena ada dorongan emosinya juga ya. Emosionalnya itu kuat banget gitu. Jadi kayak pada saat saya menggunakan AI ya, saya tahu nih. Tapi dorongannya itu nggak terlalu mempengaruhi saya untuk bisa semaksimal saya bisa dengan guru-guru gitu, maksudnya dengan kakak-kakak mentor, karena mereka tuh pertama kita tuh kadang tuh juga bergerak karena kepercayaan kita, apalagi kalau mentor kita atau guru kita yang udah lebih dulu ngalamin itu, jadi kan kita tuh kayak jadi kita tuh langsung terdorong untuk ngelakuin itu, kayak Kak Ina kemarin tuh ngelakuin ini ya. Kak Ina kemarin ceritanya tuh Kak Ina tuh kemarin nge-coach saya tuh di bagian sini. Oh ya, pernah dialamin kayak masih takut, masih canggung. Karena kita tuh langsung ngomong sama si doi atau adeknya atau kayak muridnya. Jadi itu kayak mereka juga punya cara pandang. Oh iya, saya harus ngelakuin ini deh karena udah contoh nih.
kayak gitu. Makanya itu saya sendiri tuh merasa bahwa guru itu harus jadi contoh juga sih, bukan cuma mengajari aja, tapi kita tuh bisa relevan juga nih dengan apa yang kita kerjakan buat mereka supaya lebih apa? Lebih semangat lagi buat adik-adik muridnya tuh bisa memvisualisasi apa yang disampaikan kayak gitu. Jadi masih tetap butuh lah ya kehadiran secara konvensional dan fisik gitu ya, guru itu. Tapi kalau misal dari segi pendidikan formalnya sendiri, kalau misal kita kan sebagai negara Indonesia gitu ya, ada SD sampai kalau misal yang mampu sampai perguruan tinggi gitu kan. Nah, kira-kira Kak, apakah entah itu jarak menengah atau sampai jangka panjang gitu kan, bakalan masih tetap relevan untuk menempuh pendidikan formal, sedangkan banyak kan sekarang orang-orang yang udah tajir melintir mendapatkan penghasilan yang banyak sekali tanpa harus sekolah, kayak misal jadi affiliate, terus artis TikTok lah, selebgram yang kayak gitu-gitu, tanpa ngelihat dia pinter atau enggak, maksudnya secara pendidikan formalnya ya. Nah, kira-kira gimana tuh Kak tentang pendidikan formalnya sendiri? Sejujurnya tuh saya merasa bahwa setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Ada kelebihannya tuh di bagian ini, ada kelebihannya di bagian ini. Dan menurutku memang sedini mungkin tuh kita harus tahu kelebihan kita tuh apa. Potensi kita apa gitu. Jangan sampai kita nuntut orang untuk fokus di sini, tapi ternyata bukan potensinya di situ. Jadi menurutku memang bergerak, kalau saya sendiri ya, belajar dengan potensi kita untuk dikembangkan dengan maksimal itu lebih baik dibandingkan kita dituntut untuk kayak belajar sesuatu yang kita tuh nggak bisa maksimal karena kita bukan potensinya di situ. Tapi kan kurikulum kita di Indonesia kayak gitu Kak. Nah, itu yang harus dimaksimalkan. Kayak kita harus mengetahui bagaimana SDM kita ke depannya. Menurutku disitulah kita harus melek. Kayak jangan sampai ini, saya sebagai farmasi, jangan sampai tuh saya belajar di laboratorium, sebenarnya tuh ini udah nggak terlalu penting, nggak relevan untuk nanti pada saat saya profesional. Jadi kita harus melek semua elemen pendidikan gitu, maksudnya di SMP, SMA, SD, apalagi kuliah gitu. Itu harus melek juga, kurikulumnya harus dimaksimalkan kayak gitu menurutku. Jadi setiap manusia kan punya potensinya masing-masing, jadi kita tuh fokusnya tuh di situ. Potensi apa sih yang bisa dimaksimalkan? Oh, dia memang suka untuk dia suka banget tuh untuk berrelasi. Why not mereka tuh dikembangkan untuk kayak ya udah dimaksimalkan di situnya supaya apa? Sedini mungkin tuh mereka bisa bertumbuh dan bisa jadi profesional. Itu pandanganku sih. Bukan berarti tuh kayak nggak boleh maksudnya mereka boleh banget tuh untuk kayak nggak usah sekolah gitu. Lebih ke kayak kita tuh harus melek juga nih sebagai orang yang membuat kebijakan, sebagai orang yang memang tahu kondisi dan memang bertanggung jawab tentang kurikulum. Ya kita harus melek dengan itu sih. Tapi pendapat Kakak tentang sekarang nih kayaknya lagi emang entah mungkin sedang berjalan ya isunya mengenai kurikulum AI, bahkan sampai akan ada penerapan mata pelajaran coding kayak gitu sedini mungkin, kalau nggak salah kemarin dari SD ya kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh kira-kira? Menurutku bagus banget. Ini pandanganku ya. Karena sekarang ini era teknologi. Ini pandanganku. Jadi kayak lebih ke kita tuh harus tahu dan kita harus melek dengan situasi yang ada. Kalau misalnya tuh kita nggak melek dengan situasi yang ada, itu akan menjadi ancaman buat kita. Jangan sampai kita cuma ngikut. Jadi lebih baik kita menyiapkan amunisi dari awal. Karena kan waktu awal itu kita cuma memaksimalkan teknologi itu hanya sebagai sosial media aja gitu kan. Kita bisa mendorong bahwa kita tuh bisa menguatkan diri lewat teknologinya langsung. Kenapa enggak kita jadi ownernya di situ kan? Kayak maksudnya kita bikin sendiri, kita bikin aplikasi sendiri, bisa dimaksimalkan untuk penggunaan nanti kayak misalnya tuh untuk penjualan kita, untuk bisnis kita kayak gitu. Dan memang bagus sih menurutku ya, karena coding itu agak sulit. Jadi lebih baik kayak kita tuh belajarnya dari sedini mungkin. Jadi kayak pelajaran matematika, lama-kelamaan kan kita langsung tahu cara menghitung seperti apa. Sebenarnya gitu. Basicnya kan memang matematika ya Kak ya. Cuman apakah itu memungkinkan diterapkan di desa?
Karena kan maksudnya secara fasilitas dan infrastruktur kayak gitu-gitu, apakah kira-kira bisa? Berarti harus banyak pelatihan-pelatihan ke seluruh guru-gurunya. Pandanganku sih lebih ke kayak kalau misalnya memang mau buat kebijakan, ya wajib untuk mempertimbangkan aspek dari dari teman-teman di desa gitu. Kalau misalnya itu memang mau buat kebijakan itu, berarti di daerah-daerah ataupun di desa-desa itu sudah siap menerapkan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan pendidikan dari adik-adik di desa maupun di perkotaan. Tapi kalau misalnya memang mau jadi prototipe, ya nggak apa-apa. Coba dilihat dulu bagaimana perkembangan anak-anaknya di tempat yang memang udah dijadikan sebagai tempat prototipenya. Nah, setelah udah maksimal, ya udah sambil itu harus benar-benar itu dilihat nih, apakah memang ini bisa berkembang pesat atau bisa dimaksimalkan di daerah-daerah. Kayak gitu sih. Ini pandanganku ya. Cuman kalau misal memang benar diterapkan, kemudian bisa jadi ini akan menjadi pro kontra, ya kan Kak? Karena kalau misal melihat kota-kota besar atau bahkan mungkin ya sekelas Jakarta kayak gitu mungkin bisa oke lah ya, karena memang secara environment dan infrastrukturnya juga cukup memadai gitu-gitu. Tapi kalau misal di desa kita juga akan banyak lebih pengadaan, entah itu dari segi biaya dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, apakah kemudian dengan hal-hal seperti itu bisa menjamin gitu ya seseorang ketika menempuh pendidikan formal semakin tinggi jenjangnya itu bisa mendapatkan pekerjaan juga setelah selesai menempuh pendidikannya. Jadi ketika apapun mungkin ya nanti kurikulum yang hasilnya yang akan diterapkan gitu, karena kan kita juga sedang menunggu kebijakan dari pemerintahnya juga kayak gitu kan Kak. Nah, kira-kira setiap orang nih Kak yang akan menempuh pendidikan yang formal tadi, semakin tinggi jenjang pendidikannya itu, apakah kemudian nantinya akan menjamin seseorang itu mendapatkan jaminan? Iya, karena kan apa sih yang mau dilakuin setelah sekolah kan kayak gitu ya. Nah, kira-kira gimana Kak? Karena kan kalau di Indonesia uang yang dikeluarkan untuk sekolah, biaya sekolah apalagi di tingkat perguruan tinggi tidak dipungkiri itu juga cukup mahal ya. Itu kan juga banyak sekali. Mungkin kalau misal di kota-kota memang ada beberapa sekolah meskipun udah dari dasar juga udah cukup mahal, tapi kan itu sekolah elit kayak gitu-gitu. Tapi kalau misal sekolah-sekolah formal yang emang udah udah general bagi semua orang, menurut aku kan juga perguruan tinggi yang cukup agak affordable gitu ya, sulit untuk digapai dengan mudah gitu. Tapi setelah lulus apa dong Kak gitu, itu gimana? Menurutku lebih ke kayak kita tuh sebagai anak muda itu harus melek dengan potensi diri kita juga. Karena ini tuh bukan cuma bersaingnya dengan diri kita sendiri, tapi bersaingnya banyak banget orang. Apalagi sekarang itu di Indonesia itu menghadapi namanya itu bonus demografi. Usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Dan ini adalah masa-masanya kita semuanya. Bayangin ada berapa puluh juta atau berapa ratus juta orang yang harus kita jadiin sebagai saingan gitu. Untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan misalnya. Gitu. Jadi di situ kita harus melek juga. Gimana caranya itu saya tuh tahu bahwa saya tuh punya potensi yang besar. Sehingga tuh saya tuh bisa dimelekin dengan orang-orang yang membutuhkan saya. Atau minimal lah kayak, oke, kalau misalnya tuh saya punya pengalaman di bagian sini, saya mungkin bisa jadi pebisnis juga deh. Saya bisa dorong diri saya untuk bikin lapangan pekerjaan. Jadi lebih kayak situ sih kalau menurutku ya. Walaupun kita pendidikannya tuh lebih tinggi, kalau misalnya potensi diri kita tuh nggak terlalu maksimal, ya berarti kita juga akan bisa maksudnya akan tergerus juga gitu, tergerus juga karena kita nggak ada potensi yang memang dibutuhkan oleh market kita. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, tadi kan juga sempat Kakak bilang sendiri bahwa kita ini sebenarnya sekarang kan sudah mulai memasuki areanya bonus demografi kayak gitu kan. Sedangkan bukan baru-baru ini sih, kayaknya juga dari 2024 itu udah makin banyak data-data yang ditunjukkan bahwa terjadi PHK di mana-mana, yang kayak gitu. Itu juga ada kami datanya di sini.
ini Kak, jadi memang pas waktu 2024 itu kan jadi dari 2024 itu kan semakin naik. Yeah. Terus kemarin juga sebenarnya memang belum kelihatan karena 2025 kan masih awal tahun ya Kak ya. Tapi kan ini juga udah sangat ramai ya, entah itu dari sektor komersil, entah itu komoditas, kemudian teknologi juga kan banyak tuh terjadi layoff tadi. Terus kalau ternyata kita nih lagi ada di era bonus demografi, sedangkan itu makanya saya bilang kayaknya tuh lebih amanan buat kita itu adalah kita tuh tahu potensi diri kita, kita maksimalin apa yang kita lihat dari potensi diri kita. Jadi mungkin menurutku kita tuh bisa melihat, maksudnya dari sini tuh, oh ada sesuatu yang penting buat diri kita pribadi. Yaitu ya kita harus tahu kita tuh bisa dapat pemasukan dari mana aja, potensi diri kita ini apa sih yang bisa menghasilkan gitu, yang sampai kita tuh bisa kena dengan teman kena layoff mirip kayak teman-teman gitu. Apa yang harus kita maksimalkan, kayak oke, saya tuh pintar public speaking. Why not saya tuh kembangkan diri saya tuh bisa lebih profesional supaya saya bisa diundang kemana-mana jadi public speaker. Atau misalnya saya suka komunikasi, kenapa saya nggak bikin agency misalnya, agency kreatif, saya ngundang nanti orang-orang untuk jadi timku, kita bantuin brand untuk kolaborasi sama siapa gitu kan. Nanti kita bisa dapat potongan fee agency di situ. Nah itu juga bisa jadi hal menarik tuh. Kayak misalnya kita bisa lihat lagi situasi yang mirip kayak sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, kayak AI, ataupun misalnya digital marketing. Oh kita bisa maksimal digital marketing nih ternyata, karena sekarang tuh pesannya tuh kuat. Jadi emang harus benar-benar kita tuh melek dengan situasi yang ada. Apa ya namanya istilahnya, lebih peka ya. Jadi kita tuh harus sosial ya. Jadi kita tuh harus lebih peka, harus lebih peka dengan situasi yang ada. Kalau misalnya tuh kita nggak peka, nggak akan bisa. Kayak kita tuh akan tergerus gitu dengan situasi seperti itu. Makanya poin penting itu kalau saya sendiri ya, lebih baik saya tuh tahu potensi diri saya. Setelah itu nanti saya memplaningkan hidup saya seperti apa, dan saya tuh bisa memaksimalkan planning itu. Di mana tuh saya nggak akan bisa terlalu terpaku dengan situasi apapun yang terjadi gitu. Berarti sebenarnya ini ya Kak, rencana jangka pendek, menengah maupun panjang itu nggak cuma ditulis buat lamar beasiswa aja ya harusnya ya. Lebih baik kayak kita gimana sih caranya tuh bisa berdiri dengan diri sendiri dengan kualitas kita. Kita mau jadi peneliti, ya udah kita benar-benar maksimalin untuk jadi peneliti ternama gitu. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita harus berteman sama orang-orang peneliti. Jadi pada saat kita mau berjuang, ya kita bisa dapat pemasukan dari situ kan. Ini nggak sih, dari penelitian kita. Ini pandanganku sih, kayak misalnya saya sendiri tuh fokus untuk lebih ke agency. Saya suka untuk menghubungkan orang-orang lain gitu. Jadi saya melihat situasi di situ, ya udah saya fokus di situ. Saya maksimalin di situ. Jadinya apa? Apapun yang terjadi pun juga ya ternyata masih aman, masih digunakan masih juga nih saya gitu kan. Karena saya bisa melihat dari situasi itu kayak gitu. Tapi kira-kira menurut Kakak sebenarnya di masa ini apakah lapangan pekerjaan atau jenis pekerjaannya yang nggak ada, maksudnya tidak tersedia, makanya sampai terjadi PHK di mana-mana kayak gitu kan? Karena kan ini kita banyak sekali gitu ya sektornya, baik itu di swasta, bahkan juga di pemerintah, dengan kebijakan efisiensinya itu kan juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak ya ke masyarakat kayak gitu Kak. Atau justru SDM-nya yang belum mumpuni untuk ada di era ini. Itu gimana? Menurutku sih sebenarnya kan ini era teknologi memang sangat cepat ya. Cepat ya. Jadi kayak kita tuh harus lebih cepat pekanya juga gitu. Lebih adaptif. Ya. Maksudnya adaptasinya lebih cepat juga gitu. Kalau saya melihat dari perusahaan pun juga memang belum terlalu bisa menampung semuanya. Penting di situ kita bisa melihat diri kita juga bahwa
kalau misalnya tuh kita mau bersaing dengan banyak orang, ya kita tetap menerapkan kehidupan yang sama dengan kemarin. Tapi kalau misalnya tuh kita mau bersaing dengan diri kita sendiri untuk berjuang, ya kita harus punya ide-ide yang lebih brilian lagi dibandingkan kemarin-kemarin. Nah, kalau misalnya mau lihat dari SDM-nya, menurutku ya bisa jadi SDM-nya harus lebih adaptif dengan situasi seperti ini. Karena pertama, kita tuh ada namanya bonus demografi. Banyak banget orang-orang yang mau kerja, banyak banget orang-orang yang mau jadinya nganggur gitu. Kenapa? Karena mereka tuh kebingungan jadinya kayak, aduh saya harus ngapain nih? Saya udah ngelamar kemana-mana, nggak keterima gitu. Saya udah ngerasa bahwa potensiku itu udah besar kayak gini nih. Tapi memang sebenarnya tuh kita tuh kadang juga merasa nyaman di awal-awal waktu kita kerja. Jadi kita tuh nggak terlalu bisa melihat peluang bahwa kita tuh nanti akan bisa loh kena layoff gitu. Jadi kita harus fokus juga untuk ya kembali ke diri kita sendiri. Kayak kamu tuh potensinya apa? Kamu bisa ngembangin di bagian mana? Kamu bisa maksimalin di bagian mana? Dan di situ kamu bisa kuat. Ini pandanganku sih ya. Tapi kalau misal sekarang apakah juga masih relevan nih kira-kira kalau misal kita bikin startup? Karena kan kemarin tuh sempat rame banget pada bikin startup. Saya tuh berani banget tahu bikin sesuatu gitu. Oh gitu. Karena saya ngerasa bahwa saya lebih dewasa. Maksudnya dibandingkan saya nggak ngelakuin sesuatu, ya mending coba aja gitu ya. Ya maksudnya udah nyerah duluan gitu. Tapi kan kita juga nggak dituntut untuk langsung bikin startup besar banget kan. Maksudnya sebagai manusia yang memang masih bertumbuh, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk kayak harus jadi startup e-commerce gitu, nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak kita bisa mimpinya juga kayak ya udah nggak apa-apa, saya coba mulai bikin bisnis yang bagian apa gitu. Misalnya kayak jualan sepatu kah, jualan apakah, itu kan bisa juga dimulai. Saya pun juga kayak mikirnya itu kayak gimana caranya itu saya punya F&B, saya coba mulai deh jualan keripik pisang dulu. Lama-kelamaan ternyata keripik pisangnya tuh bisa terjual banyak nih di daerah aku. Dan pada saat saya udah melihat bahwa oh ternyata saya bisa berpeluang nih bikin bisnis di mall-mall nih, ya saya udah mulai mainkan lagi di mall-mall kayak gitu. Jadi kan kita berproses. Hidup itu nggak bisa langsung kayak instan. Takutnya tuh kayak ekspektasinya tuh kita harus selalu melihat orang-orang yang kayak udah kaya raya banget di sosial media, kita langsung terdorong untuk ini kan, untuk kayak mereka gitu, untuk kayak mereka. Jadi sejujurnya kalau saya sendiri merasa bahwa itu tuh kita bisa membangun sesuatu dengan dorongan kita, dan kita berani untuk mencoba, itu adalah hal yang baik menurut. Dan nggak harus langsung yang besar ya, kayak bisa langsung. Nggak harus langsung yang besar. Namanya juga kita kan berjuang untuk diri kita ya. Lama-kelamaan kan kita lebih dewasa. Semakin kita dewasa dengan kita dengan kita melakukan sesuatu, itu kan kita juga sebenarnya tuh secara tidak langsung kita udah berkembang. Cuman Kak, kan secara keseharian nih, maksudnya kita kan sudah sering sekali mengakses sosial media, segala macam, apapun jenis sosial medianya kayak gitu kan. Dan di sana itu kan yang yang tersedia itu kan orang-orang yang tidak dipungkiri, banyak sekali orang-orang yang memiliki privilege-nya, entah itu salah satunya tadi misal bikin perusahaan bisa langsung gede, pun misal berkehidupan ya pakai hal-hal yang luxury brand, terus bisa liburan ke sana kemari, dan tapi ada sebagian orang yang justru masih berada di titik tidak mampu tapi kadang memaksakan hal itu kayak gitu karena karena kan banyak nih Kak yang melakukan hal-hal kayak gitu, nggak cuman para artis yang kayak gitu, bahkan pejabat yang notabene-nya juga beliau adalah sebenarnya kan representnya rakyat gitu tuh. Nah itu gimana Kak terjadinya kesenjangan sosial ini gitu tuh? Pertama itu ke teman-teman dulu sih, ke menurutku kayak ke teman-teman yang merasa bahwa mereka ngalamin kesenjangan. Pertama itu dulu yang saya mungkin bahas. Kita tuh bisa melihat situasi dengan kita kontrol sendiri. Begini, kita tuh sebenarnya tuh bisa kontrol apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun itu dari faktor yang luar? Salah satunya adalah faktor dari luar atau sosial media. Terkadang kita tuh melihat dari sosial media sendiri itu kita bisa terdoktrin.
Kita bisa melihat orang-orang kayak, wah kepengen banget deh untuk seperti ini gitu kan. Karena terinfluence sama banyak hal gitu kan. Kayak, wah dia beli ini, saya kepengen deh gitu kan. Jadi konsumtif gitu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tahu diri kita bahwa kita tuh tidak mampu di situ, ya kita tuh harus tahu bahwa ini tuh tidak baik. Dan menurutku itu memang kembali ke diri kita masing-masing. Pandanganku kayak gitu sih. Kalau misalnya itu kita ngerasa bahwa saya jadi konsumtif, langsung blok atau langsung hide. Itu yang mungkin yang saya lakukan. Tergantung sih, beda-beda ya. Setiap masyarakat tuh beda-beda. Cara pandangnya orang-orang. Jadi ini tipsnya Kak Inal ya? Ya, ini menurutku ini cara pandangku sih. Jadi kayak saya tuh nggak suka dengan kontennya orang ini. Saya lebih baik hide. Saya lebih baik kayak hindari untuk melihat terus kayak gitu. Karena itu bisa mempengaruhi algoritmanya. Semakin kita suka dengan itu, semakin mempengaruhi kita tuh untuk kayak muncul terus ya. Untuk muncul terus. Karena kan kebetulan saya juga memang aktif di sosial media, jadi di IG, di TikTok gitu, saya selalu diundang sama sama perusahaannya langsung. Ya memang konsepnya kayak gitu algoritma. Jadi di situ juga kita kembali. Kalau misalnya memang kita sebagai orang tua, kita bisa mempengaruhi anak-anak kita untuk dibatasi. Cara pandangnya dia, di FYP-nya dia itu seperti apa, itu kan kita bisa kontrol sendiri kayak gitu. Kalau misalnya tuh di bagian kayak pemerintah mau mau bikin konten-konten luxury, konten-konten yang mewah-mewah, sejujurnya itu kan disitulah kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang yang dikatakan public figure, ya kita harus mengontrol diri sendiri gitu. Jangan sampai itu bisa jadi bumerang buat kita, buat sosok yang mungkin yang disebut dengan public figure. Karena kan itu akan menjadi hal yang mungkin merusak dia juga kayak gitu. Jadi itu jadi pengingat juga sih menurutku ya. Kalau misal dilihat dari perspektif kesehatan, itu kan aktivitas akses internet, khususnya di sosial media, itu kan paling banyak tuh di usia-usia mungkin kalau bisa dibilang sekarang tuh Gen Z atau bahkan Alpha ya, udah masuk Alpha kayak gitu-gitu. Nah, sehingga itu banyak muncul kayak anxiety lah, mentalnya lagi nggak sehat, ya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya mungkin outputnya butuh healing dan segala macamnya. Tapi sebenarnya Kak, dari sisi kesehatan, apalagi Kakak kan juga ada lah ya nyentuh di sana dikit kayak gitu-gitu. Nah itu gimana Kak kalau misal dipandang dari segi kesehatannya gitu? Apakah sebenarnya fenomena itu memang dipengaruhi karena faktor eksternal? Kebanyakan tuh faktor eksternal. Jadi kayak misalnya kita melihat situasi depan kita tuh bisa jadi mempengaruhi kita juga. Kita fans sama orang ini, orang A atau B atau C, itu tuh bisa mempengaruhi kita juga. Kayak misalnya tuh si A ini beli, kayak kita fans banget sama Kak Rere. Kak Rere. Jadi kan Kak Rere beli ini, kadang ngerekomendasiin ke orang-orang, kadang tuh kita kepengen untuk beli juga. Kak Rere beli soalnya saya belum beli gitu. Dan menurutku itu bisa jadi toksik kalau misalnya tuh kita sendiri tuh memaksakan kehendak. Jadi itu lebih ke kita bisa mengontrol atau enggak. Makanya kalau misalnya itu memang masih usia muda, orang tua itu paling penting banget untuk nemenin kita. Nemenin apa? Untuk berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi, itu pandanganku ya. Jadi kayak mereka mau beli ini, mungkin disampaikan kayak ini tuh itu fungsinya apa, mau diapain ininya gitu. Jadi kan enak juga untuk berpikirnya si anak itu. Kalau misalnya kita nih sebagai orang yang mungkin udah dewasa gitu kan, kita bisa berpikir sendiri. Kalau saya beli yang ini tuh buat apa? Kayak gitu. Kita mungkin bisa melihat di situ. Atau kayak misalnya situasi yang dimana tuh kita harus memperbanyak lingkungan yang benar-benar tuh ngedorong kita tuh nggak terlalu mengikuti hal seperti itu gitu. Kadang tuh juga karena ada lingkungan yang positif itu, kadang tuh kita keingat kayak buat apa saya beli itu gitu, buat apa saya ikutan tren itu gitu, sedangkan saya nggak ada duitnya. Saya sendiri tuh ada fun fact ini, saya tuh nggak pernah ngikutin, maksudnya nggak pernah ngikutin tren selama memang saya tuh masih belum butuh, ya udah nggak usah beli. Ini saya beli masih pakai iPhone 13, sedangkan tuh sekarang udah iPhone 16. Jadi menurutku
sebenarnya itu kita yang bisa ngontrol diri kita sendiri untuk kita bisa lebih baik kayak gitu. Tapi memang kalau untuk membatasi orang lain atau kayak misalnya itu orang lain tuh tidak mengalami itu, sejujurnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kalau misalnya itu kita sendiri bisa bisa kontrol, itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Oke, last but not least Kak. Oke, harapan Kakak buat Indonesia saat ini, khususnya pemuda apa? Ya, kalau saya sendiri itu selalu bahas tentang potensi diri. Sejujurnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kalau misalnya itu kita punya potensi diri kita yang maksimal, kita tahu planning kita tuh mau ngapain gitu, itu tidak akan membebani kita tuh nanti dengan situasi-situasi yang terjadi. Ini pandanganku. Jadi kayak misalnya kita punya skill apa, apalagi skill kita banyak, nggak akan bisa kita tergerus karena kita tuh skillnya banyak banget. Kayak bisa berkomunikasi, bisa berelasi, bisa jadi public speaker, bisa apalagi, bisa nyanyi misalnya, bisa coding, misalnya bisa apalagi. Itu yang dibutuhkan di era teknologi sekarang itu. Apalagi kalau misalnya itu kita melek dengan kebutuhan teknologi sekarang. Oh, apa yang dibutuhkan? Kayak misalnya digital marketing, ya saya belajar digital marketing dengan maksimal. Itu kan bisa mempengaruhi kita ke depannya. Dan menurutku sedini mungkin itu lebih baik untuk kenal potensi diri kita. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, yang bisa memaksimalkan diri kita adalah kita sendiri juga. Nah, tuh Sobat Pinters, jadi yang tahu kita adalah diri kita sendiri, yang tahu potensi kita adalah kita sendiri. Terima kasih Kak Inal atas semua insight-nya, keren banget. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di Ruang Pintas. Dan buat Sobat Pinters, jangan lupa kasih komen menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang semua ini. Kira-kira kalian punya pendapat masing-masing nggak nih? Coba taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini biar Sobat Pinters lainnya juga tahu informasi menarik dan sangat bermanfaat ini. Sekian dari kami, see you on next video. Bye bye. Assalamualaikum.